Ya, Anda tulis lebih besar pertidaksamaannya, bukan tidak sama dengan. Tetapi nanti akhirnya hasilnya juga ya sesuai dengan jawaban pada rumusan alternatifnya itu di kesimpulan terima H0 atau signifikan atau tidak kan gitu. Itu aja. Jadi semua sama. Nanti mau uji apapun ya kayak gini juga semuanya. Oke, lanjut ke bawah. Sudah ya, habis. Sudah, Bapak. Oh, sudah ya, berarti selesai ya. Oh enggak, satu lagi filenya. Secara singkat aja, ini file satu lagi terakhir. Nah, ini kalau Anda pakai kalkulator itu tadi ya. Kalau sekarang kita pakai bantuan SPSS. Jadi yang Anda input tadi, kayak misalnya saya suruh Anda survei ke BAK, lakukan pengamatan ke 100 mahasiswa, kasih kuesioner, ambil jawabannya, Anda input, Anda coba olah data. Nah, pengolahannya pakai SPSS ini. Coba ada contohnya, tapi bukan terkait dengan BAK, ini hal yang lain, tapi arahnya sama seperti itu. Coba ke bawahin. Terus, ini hanya aja. Tabulasi ya tadi kan, mentabulasi membentuk dari kata data-data yang berbentuk persepsi, Anda angkakan gitu kan. Sangat tidak baik, berarti kasih nomor 1, kasih angka 1. Sangat baik sekali, kasih angka 5 kan gitu. Itu untuk satu mahasiswa yang menjawab. Sampai ada 100 mahasiswa kan gitu. Terdistribusi seperti apa. Kalau dibedakan mahasiswa cowok dan cewek, sehingga nanti akhirnya ada 5 kolom, sangat tidak baik sekali, nomor 1, sangat baik, tidak baik, nomor 2 kan gitu. Baik, nomor 3, cukup baik, baik sekali, nomor 4, sangat baik sekali, nomor 5 kan. Terus yang bawah cowok cewek, berarti ada 5 kolom, ada 2 baris, misalnya kayak gitu. Cuman contoh di sini itu hanya 2 kolom saja, coba dicek. Enggak, kolomnya lebih dari 2 sih, maksudnya 2 itu barisnya. Coba terus ke bawahin. Itu sekedar ilustrasi saja ya tadi ya. Ini terus ini kayak tadi itu sama ya, one way, multi way dan seterusnya, sama seperti yang kalau one way itu maksudnya barisnya cuma 1, tapi kalau multi way ya barisnya lebih dari 1. 2 tadi, 2 dan 3 itu barisnya 2, kolomnya 3, itu berarti sudah multi way gitu ya. Sesuai responnya. Terus ke bawah. Ini hasilnya. Maksudnya kalau kita melakukan survei yang tadi itu, ini terkait dengan penggunaan, tidak tahu usage apa ya, tetapi di dalam usage itu ada nilai nomor 1 sampai 8 yang terakhir. Jadi 1 paling rendah, 8 paling tinggi. Kemudian pembeda si cowok ceweknya ini, misalnya 1 di sini saya sebut ya, misalnya view kan, ini laki-laki ya, Adit berarti jawab nomor 4, terus view jawab nomor 6, terus Miss Nati jawab nomor 5, terus cowok lagi nih, siapa di sini, Dimas jawab nomor 3, terus mana Febri jawab nomor 8, terus itu ya sampai seluruh 100 mahasiswa itu sudah ditabulasikan, sudah bentuk angka-angka seperti ini. Akhirnya kalau dilihat minnya itu ada 4, ada rata-ratanya ada 4. Setelah dihitung cowok itu ada 5,
cewek ada 5. Kalau di sini ini cuman ada 10 orang ya ini, cowoknya 5, ceweknya 5. Minimum yang menjawab paling rendah itu 2, artinya 2 nggak tahu berapa apa itu sebagai perwakilan dari apa. Yang menjawab cowok yang cewek yang menjawab paling rendah itu 3. Kalau cowok yang menjawab paling tinggi dari jawaban paling baik itu 8. Artinya baik sekali misalnya pendapatnya dia terhadap sesuatu. Terus kalau cewek yang maksimum menjawabnya hanya sampai cukup misalnya, tidak sampai baik sekali. Nggak tahu kenapa, karena mungkin dia lebih perfect ya dari sisi pelayanan, mintanya yang lebih, sehingga kalau dikasih sebuah pertanyaan atas pelayanan itu dia jawabnya ya hanya 70 misalnya kalau diangkakan, tidak sampai 8 serat atau 90. Tapi kalau cowok kebanyakan itu sudah baiklah pelayanan seperti itu. Terus kalau dibuat angka berapa? 90. Nah, kalau cewek cenderung masih 70. Kalau cowok 90. Kayak gitulah ya. Udah deviasinya itu dalam hitungan tidak lama ya, paling kalau Anda klik ya langsung muncul ini di SPSS itu. Keluar semuanya ini. Terus turun itu untuk 10 cowok cewek ya. Ya ini kalau lebih multiple ya, ada ini namanya cross tabulasi. Ada di SPSS itu cross tab ya. Nanti akan keluar dia. Kuesionernya yang sudah diinput, Anda langsung klik cross tab-nya, keluar nilai-nilainya di sini. Coba diteruskan ke bawah. Nilainya seperti yang tertera di bawah ini. Nah, ini. Ini ternyata di sini ada banyak ini ya hitungannya ya. Jadi ini ada dua pendapat, ses sama usage ini. Ini dibandingkan dua hal ini dibandingkan dengan cowok ceweknya. Berarti ada usage-nya ini ada berapa? 1, 2, sesnya ada 4 ya. Cowoknya ada 4. Cowok ceweknya kan 2. Terus kalau usage-nya kan ada 1 sampai 8. Terus di bawahin. Ya ini masih cowok cewek. Terus ini cara pentabulasiannya seperti itu ya. 1, 2, 3 gitu. Ya kayak gitu. Ini hasilnya. Hasil setelah dihitung menggunakan SPSS. Terus ini hanya ses sama laki-laki sama cowok cewek ya. Tanpa melihat usage. Kalau ini tidak tahu, yang di bawah ini sudah masuk ke usage. Kalau yang atas tadi ses sama gendernya. Tapi kalau yang ini yang ada di layar ini usage sama gender. Terus kan usage sama ses, usage sama sesnya. Nah, akhirnya seperti ini kalau dimasukkan ke dalam baris dan kolomnya. Jadi ses dengan jenis kelamin di cross tabulasikan, hasilnya ini. Ini kan belum ada angka-angka yang hanya cross tabulasi sederhana. Untuk melihat frekuensi observasinya ada di layar ini. A pria 7 gitu kan. B pria 20, C pria 11 dan seterusnya semua ini. Itu adalah hasil observasi yang tadi di input itu. Terus ke bawah dihitung pakai ini. Sama untuk melihat ekspektasinya, frekuensi di setiap kolom dan barisnya ya di total tadi itu kan, total kolom, total baris dibagi total keseluruhan. Total baris 2 dikalikan total kolom 2 dibagi keseluruhan. Kalau lihat
baris 2 dan kolom 2-nya, dan seterusnya diisi semua pakai